Oke, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mereset mikrotik. Kita masuk langsung ke Winbook. Kemudian kita klik di Netboard, refresh, klik connect. Karena kita cek dulu di sini apakah ada history yang sudah digunakan, bisa dicek di IP, menu IP menuju ke address. Nah, apabila ada yang seperti ini berarti Winbook ini sudah digunakan atau belum direset. Kita perlu meresetnya untuk menyeting dari awal lagi. Caranya klik sistem, menu sistem, kita pilih reset configuration. Klik reset, yes. Kita klik saja reconnect. Klik remove configuration. Nah, setelah ini kita siap menyeting Winbook dari awal. Bisa dicek di sini menu IP, address. Di sini sudah kosong. Berarti reset barusan sudah berhasil dilakukan. Sebelum kita mulai untuk menyeting Winbook mikrotik, kita harus mengetahui berapa tipe dari laptop atau komputer kita. Cara mengetahui tipe tersebut yaitu kita masuk ke Windows Explorer, File Explorer maksudnya. Kemudian kita masuk ke This PC, klik kanan Properties. Di sini sudah tertera bahwa tipe komputer saya 64 bit, maka Winbook yang harus digunakan yaitu aplikasi Winbook 64 bit. Karena ada dua, untuk Winbook ini ada 32 bit dan 64 bit. Ya. Kemudian saya sudah download dari Google sebelumnya untuk Winbook 64 bitnya, langsung buka saja. Pastikan Winbook yang akan digunakan adalah Winbook yang sudah direset atau sudah tidak ada history sebelumnya. Kita klik di Netboard, klik refresh, klik IP di MAC address ini, kemudian connect. Cara kita mengetahui sudah direset atau belum, kita cukup hanya mengecek di menu IP address. Di sini sudah tertera tidak ada IP address ya. Sudah tidak ada. Kemudian kita langsung tambahkan saja. Jangan lupa di sini interface-nya jangan lupa diarahkan ke Ether 1. Jangan sampai diarahkan ke Ether 2 karena kita masih tahap awal. Oke, di Ether 1. Kemudian address Ether 1 itu harus disamakan dengan gateway. Untuk gateway-nya, gateway yang ada di sini yaitu 192. Nah, untuk yang satu ini diubah. Yang satu ini diubah dan untuk yang di depannya harus disamakan dengan gateway. Kita cukup 15/24. IP ini jangan dirubah, maksudnya /24 ini jangan terlupakan karena memang sudah harusnya dikasih /24. Kita klik apply. Oke. Untuk selanjutnya kita klik IP, menu IP, kemudian DNS. Kita isi di server 8.8.8. Klik tanda panah di bawah ini. Kita isi lagi. Yang pertama ini, yang kedua ini. Jangan sampai salah. Kemudian kita contreng allow remote request. Klik play, oke. Kita kemudian masuk ke menu IP lagi untuk mengisi atau menyeting gateway. Kita klik routers, klik tambah atau add, diisi bagian gateway. Jangan sampai bagian atas tapi bagian gateway.
Kita isi gateway yang ada di ruangan ini ya. Pastikan gateway ini sudah benar, karena apabila gateway salah akan mengganggu atau tidak akan terkoneksi dengan internet. Tanda gateway benar yaitu di sini reachable. Apabila salah biasanya akan muncul unreachable atau tidak terkoneksi. Untuk mengecek apakah gateway dan IP kita benar, kita masuk ke new terminal. Pastikan kita ping atau tes koneksi pada IP Ether 1 yang sudah di setting barusan tanpa menambah /24. Kita enter. Tanda ini sudah berarti IP kita berhasil dan benar. Kita hentikan cukup dengan Ctrl C. Kemudian kita ping atau tes koneksi ke Google. Enter. Nah, juga sudah berhasil ya, berarti sudah benar. Baik, untuk langkah selanjutnya kita membuat IP Ether 2. Caranya kita klik menu IP, kemudian address. Setelah itu baru kita klik tanda plus. Kita klik IP address yang gampang saja. Dan jangan lupa kita arahkan interface ke Ether 2, kemudian apply OK. Setelah itu kita masuk ke menu IP, terus firewall, dan jangan lupa kita arahkan ke NAT, baru tambahkan. Nah, kita masuk ke menu general. Setelah itu untuk mengisi SRC address, kita copy dulu network di IP Ether 2. Untuk mengcopy kita langsung saja Ctrl C. Apply OK. Nah, kita paste di SRC address. Caranya langsung Ctrl V, dan jangan lupa tambahkan /24. Nah, untuk out interface ini kita klik, arahkan ke Ether 1 dan setelah itu masuk ke menu action, kita ubah ke ini, terus apply OK. Terus kita langsung masuk ke pengaturan koneksi. Klik kanan, terus open network, masuk ke change adapter setting, kemudian Ethernet, properties. Terus kita masuk ke internet protocol versi 4. Kita klik ini, kemudian kita isi default gateway. Untuk default gateway kita samakan dengan Ether 2. Kemudian kita isi IP address. Nah, untuk IP address kita samakan dengan default gateway. Untuk angka yang paling belakang jangan samakan dengan default gateway. Untuk mengisi subnet mask, langsung aja kita klik tab. Kemudian klik
di sini sesuai dengan DNS server. Kemudian oke, close. Baik, setelah itu kita masuk ke menu interface, klik, kemudian kita centang. Setelah itu kita klik 2 kali, kita arahkan ke wireless. Kemudian kita ubah ini ke app. Kemudian SSID kita ubah sesuai kemauan kita. Terus apply, oke. Setelah itu kita buat IP WLAN. Caranya kita masuk ke menu IP, address, kemudian tambahkan. Kita isi address ini sesuai dengan kemauan kita. Dan jangan lupa arahkan ke WLAN 1. Apply, oke. Terus untuk selanjutnya kita isi firewall. Caranya masuk ke menu IP, firewall. Nah, baru kita tambahkan. Untuk mengisi SRC address, kita copy network WLAN terlebih dahulu. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita klik Auth Interface, arahkan ke Ether 1. Terus masuk ke menu Action, ubah ke ini. Apply, oke. Baik, untuk sekarang kita akan membuat hotspot. Caranya klik menu IP, terus DHCP server. Setelah itu kita klik DHCP setup. Nah, untuk ini kita arahkan ke WLAN 1. Kemudian next aja sampai akhir. Oke. Nah, sekarang kita edit aja di menu IP, kemudian hotspot. Kita masuk aja ke menu server, kemudian hotspot setup. Nah, kita arahkan ke WLAN 1, kemudian next aja. Untuk DNS name kita isi dengan nama kita sendiri. Dan jangan lupa ditambah .id atau .com. Next. Kita ke hotspot, lalu kita tekan, dan kita tekan server, kita tekan, lalu kita ke login dan kita contreng http dan kita tidak usah. Lalu kita ke radius dan kita contreng. Setelah itu kita apply dan oke. Dan setelah itu kita ke menu general dan kita ke radius, dan lalu kita ke plus dan kita contreng PPP dan hotspot, dan kita ke IP dan kita tekan 127.0.0.1.
dan setelah itu kita tekan 1 2 3 4 5. Setelah itu kita apply oke. Setelah kita setting radius, sesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Jangan lupa dicontreng, kemudian addressnya diisi. Untuk protokol di sini UDP dan secretnya sesuai dengan pilihan kita. Bisa menggunakan 1 sampai 5. Setelah itu play, oke. Setelah itu kita masuk ke web manager. Kita di sini menggunakan IP VLAN. Apabila tidak ingat, kita masuk ke menu IP address. Kita samakan dengan IP. Bisa di copy di sini. Setelah itu kita paste ke sini. Sesuai dengan perintah ini ya, disamakan, kemudian kita enter. Di sini login kita berikan admin. Dari router di sini hapus terlebih dahulu dengan cara contreng, edit, remove. Kemudian di user kita apabila sudah bersih, jadi tidak perlu hapus lagi. Profile dihapus, di limit, di profile kita remove profile. Apabila masih ada nama di sini, kita remove kembali hingga muncul bacaan seperti ini. Setelah itu kita remove limit. Setelah router sudah bersih, user juga, dan juga profile sudah selesai kita remove atau hapus, maka kita kembali ke router. Kita daftarkan mikrotik kita, setting mikrotik kita di sini. Jadi IP address-nya disamakan dengan hotspot ini, kita samakan. Jadi addressnya yang ini disamakan. Di sini secretnya juga kita berikan sesuai dengan secret yang ada di radio server di mikrotik. Setelah itu kita add. Setelah mendaftarkan setting mikrotik kita di web manager kita, maka kita selanjutnya membuat profile. Kita bikin limit terlebih dahulu. Kita beri saja nama kelompok. Cukup kita setting di kecepatan saja. Bisa seperti ini, kita add, kemudian kita tambahkan setting limit barusan ke profile. Setelah membuat settingan limit, kita langsung ke add new limit. Kita contreng,
setting limit yang sudah dibuat barusan, add. Setelah itu kita ke user. Setelah kita add limit, kita contreng agar untuk mengaktifkan yang nantinya akan ke user. Kita kemudian terakhir di user, kita bisa membuat satu atau membuat lebih dari satu, kita pilih bed. Misal kita bikin 5. Untuk hurufnya kita pilih yang singkat saja. Kemudian kita pilih yang sudah limit yang sudah kita setting barusan, kelompok add. Oke, di sini masih not set ya. Kita kembali ke profile, kita contreng lagi di sini, kemudian kita user. Nah, di sini sudah selesai atau sudah siap digunakan. Apabila kita ingin menggunakan, kita cukup klik 2 kali di sini. Jadi di sini username-nya, kemudian di sini password-nya. Oke, terima kasih.